Teman-teman, Tuhan memberkati Anda. Semoga Roh Kudus datang menerangi pemahaman hati Anda masing-masing, sehingga setiap orang dapat mengetahui bagaimana berperilaku di dunia ini. Karena apa yang kita tabur hari ini, kita akan menuai besok. Tidak ada jalan lain, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan kita untuk menuai besok apa yang kita tabur hari ini. Tapi untuk menabur hari ini saya memutuskan apa yang akan saya tabur dalam hidupku, untuk hidupku. Sayalah yang memutuskan. Jadi jika saya memutuskan menabur benih menurut firman Tuhan, jika saya menaati firman Tuhan, hikmat Tuhan, roh Tuhan pada apa yang kutanam hari ini, besok saya jamin bahwa saya akan menuai buah-buah yang baik. Itu luar biasa. Luar biasa. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan berbicara melalui Salomo di Amsal. Dia berkata begini, pasal 23 ayat 26. Ia berkata begini, perhatikan. Apa yang Tuhan katakan kepada saya, kepada Anda, kepada semua yang bersedia untuk mendengar. Dia mengatakannya seperti ini. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Luar biasa. Artinya, Tuhan tidak mengambil hati siapapun. Jika seseorang ingin untuk mengikutinya, maka mereka harus mempersembahkan hati mereka kepadanya, memberikan hati mereka kepadanya, menanamkan hati mereka di atas mezbahnya. Teman-temanku, Tuhan meminta hatimu. Hati adalah akar dari semua kemalangan yang kita manusia tuai di dunia ini. Seseorang saat dia memilih menikah, dia memutuskan di hati. Dia memutuskan dengan perasaan. Memutuskan dengan mata. Dia memutuskan apa yang akan dia capai, apa yang akan dia menangkan. Dia tidak memutuskan menurut firman Tuhan. Dia memutuskan menurut kehendak hatinya. Sesuai dengan kehendak hatinya. Jadi kebanyakan pernikahan telah salah justru karena hati adalah penipu. Hati adalah penipu. Saya akan mencatat di sini teks yang berbicara, Tuhan sendiri yang berbicara. Tuhan sendiri mengatakan bahwa hati adalah penipu. Adalah penipu, bahwa hati adalah sesat. Siapakah yang akan mengetahuinya? Demikianlah firman Tuhan, hanya Tuhan yang mengetahui hati. Jadi di sini dalam ayat ini ia berkata, hai anakku, berikanlah hatimu
kepadaku. Artinya bahkan hati sang anak bukan milik Tuhan. Bahkan hati anak bukan milik sang ayah. Sang anak harus memberi, harus menawarkan secara spontan hatinya, sehingga dia, Tuhan sang Bapa, akan menuntunnya. Dan orang itu menjadi terberkati di bumi. Karena berapa banyak kegagalan, berapa banyak kesalahan, berapa banyak pilihan buruk, kejam yang telah kita buat, dan kita masih melakukannya, didorong oleh hati. Hati itu penipu, itu benar. Apakah menurut kamu hati itu baik? Hati itu menipu, itulah sebabnya Tuhan meminta hati. Dan ketika Yesus ada di sana di Getsemani, dia mengerang, teriak kesakitan karena hatinya sedang diserahkan untuk menyelamatkan hatiku, hatimu, hati kita. Yesus adalah hati Tuhan secara fisik dan telah diserahkan kepada, dikorbankan untuk mati, dan mati secara kejam untuk mati, untuk masing-masing dari kita. Aku tahu bahwa ini adalah hal yang paling sulit yang ada di muka bumi untuk manusia. Menyerahkan hatimu, memberikan hatimu. Kita memberikan hati kita kepada orang lain. Anda ingin memuaskan hati Anda. Hati adalah serakah. Hati itu iri. Hati itu tamak. Hati hanya ingin merasakan. Hati hanya ingin menerima. Hati tidak ingin memberi. Jadi Tuhan berkata, "Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Kuatkan, jujurlah." Berapa kali dan saya berbicara untuk diriku sendiri, tidak berbicara untuk orang lain. Saya berbicara untuk diriku sendiri. Berapa kali saya telah tertipu oleh hatiku. Saya tidak suka mengingat. Karena aku menderita. Aku ditempatkan di tengah masalah. Saya adalah alasan untuk diejek agar orang lain tertawa, ejekan, dan tidak ada yang percaya padaku. Tidak ada yang percaya padaku. Kenapa? Karena aku memiliki sebuah keinginan hatiku. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya perhatikan tepat waktu kepada firman Tuhan. Ketika saya disadarkan oleh Roh Kudus bahwa saya seharusnya tidak melakukan hal itu. Jadi saya berhenti. Saya menghadapi banyak situasi sulit. Tapi saya tidak takut. Saya tidak malu untuk dipermalukan, dikritik, didiskreditkan di dalam gereja tempat saya berada. Saya tidak berpikir, saya tidak mau. Saya menyerah.
Karena saya tahu itu bukan kehendak Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan hati yang memberontak, kejam, dan penuh tipu daya ini kepada Bapa, maka Bapa akan mengurusnya. Bapa memberi kita hati yang baru. Ketika kita meletakkan hati yang lama di atas mezbah, Dia memberikan hati yang baru, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah hati Tuhan di dunia ini. Sama seperti Yesus adalah hati Tuhan di dunia ini untuk menyelamatkan jiwa kita, untuk menyelamatkan hati kita. Roh Kudus adalah hati Tuhan, tersedia, siap agar bisa masuk dalam hidup Anda. Tapi bagaimana seseorang bisa menerima hati yang baru jika ia tidak memberikan yang lama? Dua hati tidak bisa bersama, ya atau tidak. Tidak boleh ada dua hati pada satu orang, atau itu yang satu atau yang lainnya. Jadi agar Anda memiliki hati Tuhan di dalam diri Anda, berdetak sesuai dengan kehendak Tuhan, Anda harus memberikan hati Anda. Apakah itu sulit? Sangat sulit. Sangat sulit. Anda lihat Tuhan sendiri mengatakan, seolah-olah memohon padaku, hai anakku, berikanlah hatimu. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Hai anakku, berikanlah kepadaku hatimu. Tuhanlah yang berbicara di sini. Bacalah nanti dengan teliti pasal 23 dari kitab Amsal. Bacalah dengan teliti, amati dengan hati-hati, kata per kata, baris per baris. Jangan cepat-cepat. Jangan membacanya karena ingin cepat-cepat selesai. Jangan membaca dengan alasan, saya sudah membacanya. Tidak, baca dan renungkan. Berpikir renungkan. Karena di sini, ini tentang hati manusia, hatimu. Ya Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dariku? Hatimu. Ketika Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Itu karena mereka menderita di dalam hati mereka. Mereka adalah orang-orang yang hatinya letih dari penderitaan, dari erangan. Hai anakku, berikanlah kepadaku hatimu. Itulah kata yang Roh Kudus berikan kepada saya pagi ini. Karena saya memintanya, saya bilang seperti ini. Apa yang Tuhan inginkan dari saya? Apa yang Tuhan ingin saya katakan? Apa yang Tuhan ingin saya berikan kepada umatmu? Dia mendengarkanku dan menjawabku. Dia bilang, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Dan saya mencari di dalam Alkitab untuk mencari tahu di mana hal itu dikatakan. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Tuhan tidak memaksa kehendaknya. Tuhan tidak merobek hati kita dengan kehendaknya. Tidak. Dia mengharapkan bahwa kita datang secara spontan. Ini seperti sebuah persembahan. Itu seperti sebuah persembahan. Persembahan yang tidak spontan tidaklah baik. Itu harus spontan. Itu harus benar-benar kehendak sukarela. Jika tidak, itu tidak baik. Anda tidak dapat memberikan persembahan dengan paksaan, dengan kewajiban. Karena itu atau ini tidak. Tuhan berkata, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Dia meminta. Dia tidak memaksa, tidak memerintah. Dan dia adalah Tuhan. Hanya dialah Tuhan. Dia bisa melakukannya, tetapi dia tidak. Hai anakku, berikanlah kepadaku hatimu. Ini sangat luar biasa. Teks ini sangat mulia, sangat kuat. Lihatlah, dalam ayat 33, ia berkata seperti ini.
lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Apakah Anda melihat seperti apa hati itu? Tuhan menunjukkan kepada kita seperti apa hati itu. Dan juga dalam kitab Yeremia, Nabi Yeremia, dalam pasal 17 dan dalam ayat 9, jika saya tidak salah, ia mengatakan seperti ini. Ia mengatakan seperti ini. Luar biasa. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Daripada segala sesuatu. Kelicikan terbesar yang kita miliki di dunia ini adalah hati kita sendiri. Itu adalah yang paling licik. Hati lebih licik dari segalanya. Dan hatinya sudah membatu. Tidak hanya licik, tetapi juga membatu. Siapa yang akan mengetahuinya? Sekarang kita punya hati, kau punya hati, aku punya hati. Bagaimana aku bisa memberikan hati itu? Bagaimana aku bisa secara spontan menawarkan? Anda bisa, karena itu adalah hati Anda. Ini adalah masalah keputusan. Jika Anda berharap untuk merasa, ingin memberikan hati Anda kepada Tuhan di altar, Anda tidak akan pernah memberikannya. Karena hati tidak mau, hati memberontak. Kejam. Itu benar. Hatimu, hatiku, hati kita masing-masing. Tentu saja ketika Anda memberikan hati Anda di altar, Tuhan berjanji untuk memberikan hati yang baru. Tuhan berjanji memberi Anda hati yang baru. Jadi dia ingin melakukan pertukaran. Berikan hatimu dan aku akan memberikan hati yang baru. Hati yang baru. Temanku, kawanku, dengan jujur, saya sangat ingin agar Anda menerima Roh Kudus. Aku ingin. Saya menginginkannya, berharap, karena saya ingin Anda memiliki setidaknya apa yang Tuhan telah berikan padaku. Karena ini adalah upah kita. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada teman-temannya, juga murid-muridnya, yaitu sang Rasul. Dia berkata, kamu adalah pengesahan dari pelayananku, dari kerasulanku, yang berarti jika pekerjaan kita, pekerjaan saya tidak mencapai tujuannya, yaitu tujuan Tuhan, bahwa engkau memiliki Roh Kudus, maka saya gagal. Saya tersesat. Jadi saya ingin. Bukan karena saya memiliki hati yang sempurna. Tidak, tetapi karena saya memiliki hati yang baru. Jadi, saya berharap. Maka, kelicikan hati lebih besar dari segala hal yang sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Puji Tuhan. Permisi. Puji Tuhan. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Lucu, bukan?
Lucu bahwa pada saat pesan itu ada batu bersin semuanya. Puji Tuhan. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Aku akan membacanya lagi. Amsal pasal 23. Di ayat 26. Tuhan berbicara. Dia berkata, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Semoga Roh Kudus datang pada saat ini ke dalam hidupmu. Semoga Roh Kudus datang pada saat ini menerima hatimu dan memberimu hati yang baru. Saya meminta ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kalian semua. Dan sampai jumpa besok dalam nama Yesus.